Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada makan pagi belum? Belum. Ya, ada yang belum ya? Ya. Kalau yang belum makan pagi dulu ya. Belum ya, ya. Jangan malah. Nanti pas istirahat aja makannya. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Doa dipimpin oleh Kakak Ririn. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sini udah hadir semua? Udah ibu absen terlebih dahulu ya. Rahmalia, Naifa Syafira, Tirin Alfani, Rukia Darakona, Salsabila, Rirada Turjana, Irwasya. Belum datang hadir ya? Mana dia? Tiduran. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita SDKing dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Nana ibu. Buka tutup, buka tutup. Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Udah baca ya. Dia terus mengaku. Bang Irwan kenapa terlambat? Tiduran. Tidur jam berapa kayaknya? Jadi kok bisa bedain sama Bang Irwan? Nah, ibu mau tanya sama kalian, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman saat bermain atau mengerjakan tugas? Nah, menurut kalian, mengapa kita harus berbicara dan bekerja sama dengan teman? Kenapa? Biar tahu sana sih. Nah, di sini ibu ada menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Nanti kalian amati video ini, nanti kalian ceritain ulang ya. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga.
Dah, kalian sudah lihat videonya. Mana menurut kalian interaksi yang baik dan mana interaksi yang buruk? Itu tadi buat interaksi yang baik. Oh, yang baik yang gotong royong. ya yang bergotong royong kan, yang berpikir. Nah, sudah tahu tadi kan? Nah, jadi sekarang kita akan belajar interaksi sosial di sekolah maupun di masyarakat. Nah, jadi di sini kita akan belajar yaitu mengenai interaksi sosial di masyarakat dan di sekolah. Interaksi di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Nah, di sini yaitu ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah proses yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu maupun kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, interaksi sosial ini dia berhubungan dengan timbal balik. Nah, interaksi sosial ini terjadi antara teman dengan teman, ya kan? Ibu dengan siswa atau dengan murid, ya. Nah, contohnya yaitu seperti kayak bermain bersama teman, ya kan? Kayak ibu mengajar kalian. Nah, itu contoh interaksi sosial. Nah, di sini yaitu ada syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun juga melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui telepon, radio, bahkan surat elektronik. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini yaitu melakukan hal yang sangat penting dengan maksud saling menggunakan perilaku baik dalam berbicara atau sikap untuk menyampaikan pesan. Seperti kalian bertanya kepada ibu, ya kan? Kayak, Bu, hari ini kita belajar apa? Kayak gitu, dia langsung tatap muka. Nah, di sini yaitu ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada interaksi antar individu, yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok, yang ketiga yaitu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Sekarang kita akan menjelaskan yaitu interaksi antar individu. Nah, interaksi sosial antar individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan satu aksi atau respon. Contohnya yaitu mengajak teman untuk bermain. Bagaimana kan kalau mengajak teman untuk bermain? Ya kan? Yuk kita main ke sana yuk, gitu kan? Yuk kita pergi ke sana. Itu kan mengajak kan? Mengajak antar individu satu dengan yang lain. Yaitu orang tua menasehati anak. Nah, yang kedua yaitu ada interaksi sosial, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok, biasanya orang tersebut akan memberikan suatu aksi, informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Contohnya yaitu guru mengajar murid, kayak ibu ini. Ibu mengajar kalian di kelas kan? Nah, kan kelompok kan, banyak orang kan? Nah, ibu tuh menjadi narasumber di kegiatan seminar, ya kan? Nah, yaitu yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, namun mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Nah, contohnya itu yaitu kayak ikut
ikut organisasi kayak ikut Karang Taruna, dia kan kelompok antar kelompok kan. Nah, di sini yaitu ada faktor terbentuknya interaksi sosial. Di sini yaitu ada simpati, empati, sugesti, dan imitasi. Nah, simpati itu adalah ketika kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain dan ingin membantu mereka. Apa itu simpati? Kalau menurut Pandang Ibu? Simpati itu kayak rasa ingin membantu orang lain. Nah, itu rasa peduli kan. Berarti kita mempunyai sikap simpati. Nah, yang kedua yaitu ada empati. Empati adalah ketika kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik itu senang maupun sedih. Contohnya yaitu misalnya uang Aulia hilang, jangan sampai ya. Nah, gitu. Enggak, Aulia sedih, kita pun ikut merasakan sedih, ya kan? Karena uang Aulia hilang. Nah, itu sikap empati. Nah, itu yang ketiga ada sugesti. Sugesti adalah ketika kita terpengaruh dan mau melakukan sesuatu karena dorongan atau ajakan orang lain. Kayaknya, contohnya tuh kayak, yuk kita beli ini yuk gitu. Kita beli tas yuk gitu kan. Dia ikut ini terpengaruh, sugesti, ya kan. Nah, itu yang keempat ada imitasi. Imitasi adalah ketika kita meniru orang lain, baik itu cara berbicara, gaya, dan berpakaian, sikap maupun tingkah laku. Contohnya itu kalian kayak melihat siapa Najwa Shihab. Nah, gaya berbicara dia bagus kan? Nah, kalian mengikuti gaya berbicara dia, gaya dia. Itu yang disebut dengan imitasi, mengikuti perilaku dan gaya dia. Nah, di sini yaitu ada contoh interaksi di sekolah. Nah, contohnya tuh ada di nih. Ini contohnya sedang ngapain? Berdiskusi kan? Nah, ini contoh sosial di sekolah. Kalau yang ini menyapa guru. Menyapa guru juga termasuk contoh interaksi sosial di sekolah. Yang ini berbagi teman. Dan yang ini gotong royong. Jadi ini termasuk contoh interaksi sosial di sekolah. Nah, di sini juga ada contoh interaksi sosial di masyarakat. Nah, ini contohnya apa? Gotong royong kan? Ini berdiskusi. Di tempat kerja ataupun kerja kelompok ya, berdiskusi. Nah, jadi di sini yaitu ada manfaat interaksi sosial, yaitu mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun dan damai, menambahkan pengalaman dan pengetahuan sosial. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Nah, Ibu? Tidak ada. Di sini Ibu ada ini LKPD soal dibagi 2 kelompok. Satu orang 5 atau 4? Satu kelompok 5 orang atau 4? Ada 4. Ada 4 orang. Sudah.
Dua contoh aja. Maksudnya kayak mana ini? Ini misalnya masak bahaya lah. Berdiskusi dengan Membantu. Ada boy. Enggak. Contoh. Gambarnya aja. Berikan contoh, dua contoh. Ada? Banyak ada dulu. HP-nya iPhone. Hah? Udah cepet udah. Udah. Yang kelompok satu maju. Ya, cuma ada dua. Kelompok satu yang mana kelompok satu? Enggak. Yang ini kelompok dua yang ini ya. Ya. Udah. Nah, jadi di sini kami mau presentasi hasil kerja kami. Sini kan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kemudian berikan contoh. Nah, gambar yang pertama ini contoh interaksi sosial di rumah seperti membantu orang tua, kemudian membantu ibu masak di dapur. Benar, sesuai dengan gambar ya. Ya, dan begitu juga dengan seterusnya. Oke, nah, kelompok dua, maju kak, maju. Mandiri ya. Memberi tanda centang pada contoh gambar yang interaksi baik. Jadi gambar satu itu tidak berinteraksi baik karena berebut mainan. Gambar kedua interaksi baik, melakukan diskusi bersama. Gambar ketiga belum berinteraksi baik karena membantu teman yang sakit. Yang keempat tidak berinteraksi baik karena dia nggak suka mamanya marah. Namanya ya betul. Yang belakang apa?
Tunggu, nanti langsung tahu jawabannya kalian. Dia udah sama dia nih Bu Lucky ya Bu. Enggak, itu bukan dari ibu. Ini Ibu ini makanya kasih. Ibu hitung satu. Belum. 1, 2, kedua. Sama kali. Dapat 3. Iya. Saya. Semua saya letak pada dalam. Belum. 1, Gigi saya 2. Saya. Bukan berdiri saya. Ini apa? Sikap yang baik saat berinteraksi dengan teman adalah apa? Sikap yang baik. Itu Bu. Mengikuti. Nih. Ya, betul. Tapi yang aku dalam pun ada dia. Saya. Belum. 1, 2. Oh ya dah, sini 2 orang. 1 orang. Siapa ya? Mari siapa dulu? Hidup rukun di masyarakat membuat lingkungan menjadi damai dan nyaman. Ya. Ya betul. Dia tidak yang tengah. Kami yang belakang Ibu. Tadi memang. Udah lah, nanti saya tidak berdua. Sama lagi lah. Yang tengah belum. Yang ini. Yang tengah siapa? Saya saat bertemu guru di sekolah kita sebaiknya Pelari pergi sendiri. kita sebaliknya kita sebaiknya salah. kita sebaiknya barisan Berpaling. Ya betul. lagi begini Bu aku bagus Udah lihat ya. jika terjadi perbedaan pendapat kita memperhatikan orang lain. Nih. Jadi dia nanti bisa paham. Nanti di sini yaitu kesimpulannya adalah interaksi sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami jenis dan bentuk interaksi sosial membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik, menghargai perbedaan pendapat, dan berkomunikasi secara efektif dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini kan hubungan antara manusia dengan manusia, kan? Nah, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan kita. Biar nggak jadi introvert lagi. Ya, betul. Nah, agar hubungan kita menjadi lebih baik, kita menghargai pendapat, saling menghargai, saling membantu, ya kan? Berbicara dengan sopan dan menghargai sesama kawan. Nah, di sini ada yang kurang jelas?